Bagaimana nih jika raksasa gas utama tata surya Jupiter sakit? Perhatikan ini, Anda menemukan bintik merah aneh seukuran bola tenis di tubuh Anda. Tidak jelas bagaimana kemunculannya dan para dokter hanya mengangkat tangan dengan cemas. Bahkan di internet tidak ada yang tahu apa itu. Sementara itu bintik itu bertambah dan berkurang dan pada saat yang sama mengelupas. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Apakah penularan ini siap-siap menghilang atau secara bertahap membunuh Anda? Tentu saja Jupiter tidak bisa benar-benar mati karena bintik merah besar. Ini bisa menunjukkan beberapa perubahan yang tidak dapat diubah. Esensi yang tidak kita pahami. Bagaimanapun fitur paling menonjol dari planet terbesar di tata surya ini masih menjadi salah satu misteri besar fisika dan astronomi. Dalam video ini Anda akan mengetahui berapa banyak bintik merah yang sebenarnya dimiliki Jupiter, seberapa dalam abses raksasa ini di tubuh planet, dan terakhir, mengapa bintik merah besar yang misterius tidak menghilang. Untuk membuat diagnosis yang benar, penting untuk menentukan tanggal pasti timbulnya penyakit. Jadi kapan tepatnya bintik merah besar itu terbentuk? Sketsa ini dibuat oleh astronom Italia Giovanni Cassini pada tahun 1665. Versi tempat itu tampaknya tidak terlalu besar dan hanya gelap. Sedangkan pada lukisan pelukis Italia Donato Creti sudah berwarna. Publik yang acuh melihat di dalamnya laut yang aneh atau puncak gunung berapi raksasa. Namun para astronom segera menyadari bahwa itu adalah pusaran badai besar. Tapi tunggu dulu, jika kita melihat lukisan dan sketsa lama, mengapa kita melihat tempat yang terletak di belahan utara Jupiter, bukan di selatan? Tidak ada planet yang memiliki badai yang dapat melintasi khatulistiwa. Ketidakkonsistenan ini membuat beberapa sarjana di masa lalu berpikir bahwa bintik merah besar saat ini adalah yang kedua dalam 400 tahun terakhir. Adapun pertanyaan tentang bagaimana yang pertama menghilang dan yang ini muncul, ini terlewat karena kesenjangan pengamatan selama beberapa dekade. Tapi jawabannya jauh lebih sederhana. Teleskop tua menunjukkan gambar terbalik karena fitur optiknya dan tidak terpikir oleh siapapun untuk menyesuaikannya. Bahkan di akhir abad ke-19, bintik merah besar masih digambarkan di utara. Jadi, kita sedang berhadapan dengan formasi yang sama pada tubuh gas Jupiter, dan itu muncul paling lambat pada pertengahan abad ke-17. Ini membuat bintik merah besar setidaknya 1 abad lebih tua dari Amerika Serikat. Hanya wahana Voyager yang mengatur pemotretan berkualitas tinggi pertama untuk bintik merah besar pada akhir tahun 1970-an. Pada saat itu, para astronom memperhatikan bahwa titik itu perlahan tapi pasti bergerak di sepanjang permukaan Jupiter, sama seperti badai super di bumi, tapi analogi ini tidak menambah kejelasan. Dokter selalu membandingkan penyakit baru dengan yang sudah diketahui. Mengapa bintik merah besar benar-benar berbeda dari badai super lainnya? Badai terestrial Irma ini yang terjadi pada 2017 sangat mirip dengan bintik merah besar jika dilihat dari luar angkasa. Mereka berdua bahkan memutar dengan cara yang sama, berlawanan arah jarum jam. Namun badai paling ganas di bumi hampir 2 kali lebih lemah dari angin bintik merah besar. Mereka dapat mencapai kecepatan hingga 650 km per jam. Corong senyawa hidrogen, amonia, dan belerang dapat memuat 1,5 bumi dengan seluruh badainya. Namun perbedaan yang paling signifikan terletak pada sifat badai Jupiter. Badai tropis khas yang melanda Florida atau Mississippi adalah siklon, yaitu corong dengan wilayah tengah tekanan atmosfer rendah. Dan bintik merah besar adalah antisiklon dengan tekanan pusat yang tinggi. Di bumi itu akan menjadi badai musim dingin yang kuat dengan hujan salju lebat. Memang dalam gambar inframerah, bintik merah besar jelas lebih dingin daripada atmosfer Jupiter di sekitarnya. Hanya saja antisiklon musim dingin di bumi biasanya berlangsung beberapa hari, bukan berabad-abad. Para ilmuwan percaya bahwa pada raksasa gas hal itu mungkin terjadi karena tidak adanya permukaan panas
padat. Bagaimanapun, badai terestrial akhirnya melemah ketika menghantam daratan. Namun, bintik gelap besar serupa di Neptunus hanya bertahan selama 5 tahun. Dan di Saturnus, bintik putih besar muncul setiap 30 tahun dan akhirnya larut tanpa jejak. Jadi, bahkan sifat raksasa gas tidak menjelaskan mengapa bintik merah besar di Jupiter tumbuh begitu besar dan tidak larut. Untuk memahami apa yang terjadi dengan formasi masif di tubuh Jupiter ini, kita harus melihat lebih dekat. Seorang dokter akan memanggil pasien ke ruangannya. Tetapi kita akan melihat tempatnya dari stasiun luar angkasa internasional. Keanehan eksternal apa dari bintik merah besar yang akan menarik perhatian kita? Anda tidak akan percaya, tetapi selama ratusan tahun pengamatan, para ilmuwan tidak pernah mengerti mengapa warnanya sangat merah. Tampaknya badai ini terdiri dari gas yang persis sama dengan awan coklat muda Jupiter. Tapi mungkin jika kita mendekatinya, kita bisa melihat bahwa bintik merah itu seperti kudis pada luka. Itulah yang diyakini oleh ahli kimia. Menurut mereka, angin puyuh raksasa mengangkat senyawa organik dari kedalaman Jupiter ke atmosfer bagian atas. Jika tidak, senyawa itu tidak akan berakhir di sana. Dan di bawah pengaruh radiasi ultraviolet matahari, mereka membentuk zat yang disebut tholins yang memiliki warna merah tua yang khas. Dan tholins yang sama itu mewarnai dataran Pluto. Namun bahkan tholins tidak dapat menjelaskan mengapa bintik merah besar berubah pucat dari waktu ke waktu. Dan itu bukan satu-satunya transformasi yang tidak dapat dijelaskan yang dihadapinya. Dalam gambar-gambar lama, bintik merah besar sangat besar sehingga dapat memuat 3 bumi dalam satu baris sekaligus, dan itu tidak berlebihan. Dengan menggunakan teleskop Hubble, kita telah mengamati bintik merah besar berbentuk oval yang berangsur-angsur berkurang dan membulat selama 30 tahun. Dan pada saat yang sama ia mengelupas pecahan seukuran Amerika Utara dan Selatan yang diambil bersama-sama terkelupas dari pusaran sesekali. Hal ini menyebabkan beberapa ahli menduga bintik merah di tubuh Jupiter akan larut dengan sendirinya dalam 20 tahun ke depan. Tetapi sebaliknya, kecepatan angin di tepinya meningkat. Ini tidak terlihat seperti badai yang melemah, dan untuk mencoba memahami apa yang mendorongnya, mari selami hatinya. Misteri apa yang bisa mengintai di bawah bintik merah besar? Untuk meluncurkan wahana dari stasiun luar angkasa kita harus terbang tepat di atas bintik merah besar, dan bahkan ratusan kilometer di atasnya kita akan merasakan dorongan. Anomali gravitasi ini ditemukan oleh pesawat ruang angkasa Juno pada 2017. Saat terbang di tempat, sinyal radionya sangat terdistorsi, seolah-olah menabrak kantong gravitasi yang luar biasa. Ini berarti ada konsentrasi massa yang sangat besar di bawah permukaan bintik merah besar. Sepertinya ada planet lain yang bersembunyi di jantung badai terbesar Jupiter. Tapi apa itu sebenarnya? Saat kita turun ke titik merah, kolom termometer pada probe kita juga akan berubah menjadi merah. Suhu akan meroket dari suhu dingin Jupiter yang memecahkan rekor minus 172 derajat ke panas 226 derajat pada kedalaman 220 km. Ini hampir seperti perbedaan antara nitrogen cair dan timah cair. Dulu diyakini bahwa dasar badai ada di suatu tempat di sini, di bawah permukaan yang dangkal. Namun studi gelombang mikro Juno menunjukkan bahwa bintik merah besar setidaknya menggali 500 km ke atmosfer raksasa gas, di mana suhunya seharusnya lebih tinggi. Berdasarkan data Juno, beberapa ilmuwan menyimpulkan bahwa ini bukan batasnya. Mungkin jika kita meluncurkan probe yang terlindungi dengan baik ke bintik merah besar, aliran jet yang menjadi bahan bakarnya akan terdeteksi pada kedalaman hingga 3000 km. Ternyata bintik merah besar adalah mesin atmosfer yang sangat besar dan terlalu panas, yang untuk beberapa alasan tidak kehilangan energi selama berabad-abad. Dengan kata lain, itu bukan hanya abses di tubuh Jupiter, itu adalah tumor yang mempengaruhi banyak jaringan dan memakan cairannya. Jadi apa yang ditunggu oleh pasien gas kita? Bahkan dengan model terbaik kita, proporsi kosmik masih menjadi misteri medis.
Padahal kita mendapatkan satu petunjuk yang menarik. Pada akhir tahun 90-an, formasi serupa muncul dari beberapa pusaran kecil di atmosfer Jupiter. NASA menjulukinya sebagai Red Spot Junior dan perkembangannya terus dipantau sejak saat itu. Siapa tahu mungkin pendatang baru ini akan menggantikan tempatnya saat tumor merah besar di tubuh planet itu hancur. Atau apakah menurut Anda semua, Jupiter pada akhirnya akan tertutupi bintik-bintik? Nah, dalam beberapa dekade mendatang, kita akan mengikuti sejarah penyakit luar angkasa misterius ini bersama-sama.